Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini Iran ketar-ketir guys. Kenapa Iran ketar-ketir? Karena Iran digertak oleh Donald Trump. Kenapa Donald Trump menggertak Iran? Apa alasannya? Dugaannya Iran sekarang ini susah dibilangi guys, keras kepala. Iran lagi membangun yang namanya terowongan bawah tanah secara rahasia menghubungkan antara Iran dengan Irak guys. Wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa Ayatollah ini susah dibilangi gitu? Ya, nggak bisa dinasihati gitu. Pengennya perang, perang, perang tiap hari gitu. Ya, bukannya introspeksi diri, malah ya makin menjadi-jadi gitu. Apa alasannya? Kemudian, baru-baru ini, pemerintah Israel itu merencanakan pembangunan penjara yang dikelilingi oleh buaya, guys. Wow, luar binasa. Bayangkan, Israel itu pengen membangun yang namanya penjara yang dikelilingi oleh peternakan buaya. Penjara khusus bagi tawanan orang-orang Palestina, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa Israel itu pengen membangun penjara yang dikelilingi oleh buaya? Kemudian, akhir-akhir ini Israel dan Iran itu semakin memanas, guys. Dan Iran tidak introspeksi diri, walaupun kemarin mereka sudah kalah telak. Sepertinya lupa apa sih namanya, Ayatollah apa namanya, lupa. Ayatollah ya Ayatollah. Dia sepertinya masih ini guys ya, masih belum terima bahwa dia kemarin kalah gitu ya. Ibarat orang berantem nih ya, "Kok gua kalah ya? Kok gua dipermalukan?" Nggak bisa gitu dong. Ayo dong ya, lagi dong ronde kedua gitu ya. Ronde pertama aja sudah telak ya kan. Ayo dong, lu jangan larut ya, ayo. Padahal dia sudah berdarah-darah, yang sudah sempoyongan gitu. Ya kalau saya perhatikan seperti itu guys ya, seperti itu, kondisi Iran zaman sekarang ini ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran ini susah dibilangi? Kemudian kenapa Donald Trump menggertak Iran? Apakah ada serangan daripada Amerika, serangan jor-joran, pesawat B-2 Spirit dari Amerika akan diterbangkan ke Iran, akan membombardir kembali Iran? Sementara itu, Iran konon katanya membangun kembali yang namanya jaringan nuklir mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran ini nggak mau menyerah? Ibarat orang berantem ya, Iran versus Israel itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, ibarat main tinju itu, Iran itu sudah kalah telak ya. Kalah telak tapi pengen rematch gitu ya. Pengen bertanding lagi gitu, padahal sudah nggak punya energi gitu, sudah nggak punya kekuatan, sudah sempoyongan gitu. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, Iran itu ya terus gitu ya, nggak mau kalah gitu, keras kepala gitu, nggak mau nyerah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya lebih baik nyerah aja sih ya. Lebih baik bekerja sama dengan Israel, lebih baik bekerja sama dengan Amerika, itu kan lebih damai ya kan. Langsung ngakuin aja deh gitu ya. Karena gini guys, kalau saya perhatikan tuh kan Iran itu kan sudah lama ya diembargo oleh Amerika. Sudah lama menentang Amerika, tapi nggak maju-maju itu juga tuh Iran ya. Kalau misalnya nih ya, Iran itu jadi negara maju, ya nggak jadi masalah. Kita juga salut ya kalau misalnya Iran itu seperti China misalnya, maju nggak jadi masalah. Tapi kan Iran kan justru terpuruk ya. Sudah berpuluh-puluh tahun diembargo oleh Amerika, makin terpuruk ya kan. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu salah satu partner bisnis ya, atau partner dagang daripada Konoha itu tanpa kita sadari, Amerika itu salah satu terbesar guys. Cuman kita aja yang, nggak menyadari gitu ya. Kalau kita diembargo oleh Amerika, mohon maaf ya, kalau kita diembargo, kalau Konoha itu diembargo, kita akan berakhir seperti Iran, akan kacau balau. Karena produk-produk daripada Konoha itu banyak dikirim ke Amerika guys, sepatu. Sepatu Nike itu kan produksinya di Banten ya, di PT Nikomas ya. Nah, sepatu-sepatu ini ya biasanya dikirim ke luar negeri. Produksinya dari mana? Dari Indonesia. Akan banyak orang yang pengangguran gitu ya. Ketika apa? Ketika
ya banyak yang namanya pengurangan karyawan, ya kalau kita diembargo itu bisa kiamat guys ya, belum lagi dolar. Dolar kita itu kan bergantung sama Amerika. Cuman Konoha itu ya, karena warga Konoha itu kan sentimen terhadap agama Kristen ya. Nggak semuanya tapi ya, karena agama Kristen itu dianggap kafir gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu ada semacam sentimen negatif gitu ya. Kita seakan-akan mengatakan terhadap Amerika, "Gua nggak butuh lu, lu itu kafir ya, lu tapir, lu pengkhianat, lu penjahat," dan sebagainya. Padahal kalau boleh jujur ya, justru karena Konoha itu iri dengan Amerika, sehingga Amerika dimusuhi. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kenapa Konoha itu banyak memusuhi Amerika? Amerika laknat, tapir, dan lain sebagainya. Kenapa sering di kata-katain seperti itu? Ya karena Konoha itu nggak bisa seperti Amerika, ya. Justru itu alasan utamanya, guys. Kalau kita bisa seperti Amerika, ya kita ngapain musuhin Amerika ya kan? Justru karena posisi kita di bawah, kita ngata-ngatain yang paling atas. Kalau kita ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain China dan lain sebagainya, maka kita itu posisi di bawah. Jadi Konoha itu pengennya bekerja sama dengan negara-negara Muslim gitu, Qatar, Oman, ya Brunei dan sebagainya. Padahal mereka itu kan bergantung sama sumber daya alam, bukan sumber daya manusia. Jadi kita itu nggak boleh bergantung pada sumber daya alam. Kenapa? Karena banyak orang yang belum sadar bahwa Indonesia itu nggak masuk 10 besar negara terkaya di dunia, nggak ada. Jadi kita negara kaya itu adalah propaganda, guys. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Saya harus jujur. Kita tuh negara kaya itu hanya jargon, cek data. Kita jarang cek data kan. Kenapa saya harus nyuruh yang nonton video ini cek data? Karena yang bikin data itu mereka itu nggak berpihak gitu biasanya ya. Data yang independen ya. Biasanya kalau data yang dari Konoha itu rata-rata nggak independen ya. Berpihak pada kaum tertentu ya. Berpihak pada agama tertentu. Jadi kalau ada yang bikin data gitu, meneliti gitu ya, dia berpihak pada agama tertentu berarti dia nggak jujur kan. Jadi kita harus nyari data yang jujur. Jadi kalau boleh jujur ya, Konoha itu nggak masuk 10 besar negara SDA terbesar di dunia, nggak masuk. Mungkin zaman dulu kali ya, tahun 50-an, tahun 40-an, kalau sekarang nggak masuk lagi. Ya, ya karena sumber daya alam kita udah mulai habis dikeruk ya kan. Bertahun-tahun dikeruk. Mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Tapi kan negara yang mengandalkan sumber daya alam itu kan untung-untungan ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Sama seperti Oman misalnya, Qatar. Karena mereka punya minyak, mereka makmur ya. Coba kalau misalnya nggak ada minyak, ya bisa ribut, berantem, konflik ya kan. Ya, sama seperti kita ambil contoh lain misalnya seperti Suriah. Suriah juga kan ribut kan. Walaupun mereka punya sumber daya alam, mereka juga ribut kan, kotok-kotokan. Jadi Konoha jangan sampai seperti itu, guys. Kalau bisa kita mengandalkan yang namanya sumber daya manusia, jangan sumber daya alam. Kita tuh sering mengeruk alam ya, kemudian deforestasi ya, kemudian food estate dan sebagainya. Jadi kita itu fokus pada mengeksploitasi alam. Kenapa kita fokus pada mengeksploitasi alam? Karena sumber daya manusia nggak bisa dieksploitasi. Nggak bisa, kita bisanya cuma mengeksploitasi alam gitu. Itu cara paling cepat gitu untuk menaikkan perekonomian. Jadi kalau ada presiden-presiden Konoha itu berjanji, saya akan menaikkan ekonomi gitu. Biasanya menaikkan ekonomi itu dari sumber daya manusia, guys, dari kreativitas manusia. Karena warga Konoha itu malas berpikir ya, karena warga Konoha itu dipikirannya cuma menghafal, 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 akhirat, 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 akhirat terus yang dipikirkan, sehingga nggak punya skill, nggak punya kreativitas, sehingga negara kita itu terpuruk, miskin, ya bodoh, tolol, ya karena IQ-nya setara gorila, stunting dan lain sebagainya. Ada banyak masalah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama di Konoha itu tidak mencetak sumber daya manusia. Kenapa? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu mengatakan bahwa hmm, ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus dipisahkan. Ngapain sih belajar fisika? Ngapain belajar matematika? Itu kan ilmu dunia. Sehingga kita tertinggal secara ilmu pengetahuan ya. Kita hanya fokus pada akhirat-akhirat, fokus pada menghafal, 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 menghafal. Ya karena kita diiming-iming oleh pahala ya. Kalau kita menghafal, maka kita dapat pahala sekian-sekian. Padahal pahala itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa coba definisi daripada pahala? Nggak ada. Nggak ada definisi daripada pahala. Pahala itu sama seperti iming-iming ya. Dalam versi sains ya, bukan dalam versi agama. Saya tidak membahas ini dari versi agama ya.
Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu mudah baper guys. Sedikit saja kita kritik, maka akan baper, kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi kalau boleh jujur, pahala itu nggak bisa didefinisikan, nggak bisa, karena agama itu sesuatu hal yang subjektif, privasi. Boleh dikatakan bahwa agama itu adalah opini pribadi gitu, bukan sesuatu hal yang logis gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Kenapa Amerika itu jor-joran gitu ya, menggertak yang namanya Iran? Apa alasannya? Karena Amerika melindungi yang namanya Israel. Nah, jadi kalau Amerika melindungi Israel, biasanya warga Konoha akan mengatakan, katanya bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kenapa harus dilindungi oleh Amerika gitu? Jadi warga Konoha sering mengatakan seperti ini ya. Di komunitas teman-teman muslim yang ada di Konoha sering ada kalimat-kalimat seperti ini ya. Kalau saya riset gitu, kalau saya teliti. Karena saya itu jeli guys ya. Kalau saya berbicara terhadap seorang itu, saya bisa gitu ya mengetahui apa yang ada di pikirannya, pola pikirnya seperti apa. Nah, bagaimana dengan kalimat kalau Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kenapa dibantu oleh Amerika? Jadi gini guys. Jadi dalam dunia perang itu, siapapun itu ya, mau ya orang itu kafir ya, mau enggak, mau jahat dan sebagainya, ya kalau dia berpotensi untuk memenangkan pertarungan, kenapa enggak? Itu dalam strategi perang. Jadi Israel itu nggak bodoh gitu. Mereka nggak bodoh. Mereka nggak mau terlalu kehilangan pasukan gitu. Jadi warga Konoha pengennya itu Israel itu seperti Palestina gitu ya, tanpa pengaman ya, menggunakan batu gitu ya, batu versus tank ya kan. Pengennya seperti itu, biar apa? Biar Israel itu diratakan gitu. Kalau menurut saya pribadi, justru kalau Israel itu minta bantuan pada Amerika itu karena mereka itu adalah orang yang sangat cerdas gitu ya. Mereka nggak hanya menggunakan otak didengkul gitu ya, seperti Konoha. Konoha seperti itu kan, banyak yang stunting gitu ya. Nggak bisa berpikir secara rasional gitu. Dalam perang itu ya, nggak boleh ada misalnya nih opini pribadi, nggak boleh ya. Harus ada datanya, ada statistikanya gitu. Jadi Israel mempertimbangkan itu biar tidak terlalu kehilangan yang namanya pasukan ya. Lagian kan orang-orang Yahudi kan banyak di Amerika. Ya apa salahnya mereka minta bantuan sama orang-orang Yahudi yang di Amerika ya kan. Ya, cuma warga Konoha mengata-ngatain, kalau Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kenapa harus minta bantuan kepada Amerika? Ya kalau Palestina itu dekat dengan Amerika, ya pastinya juga akan minta bantuan dong ya kan. Cuman ya Amerika nggak mau bantu Palestina, nggak mau bantu secara politik maksudnya ya, nggak mau membantu secara militer ya. Kalau dana mereka bantu ya. Jadi itu uniknya Amerika. Di satu sisi mereka membela Israel, tapi di sisi lain mereka membantu yang namanya Palestina. Jadi ini kalau saya perhatikan ya, sesuatu yang sangat-sangat unik ya. Unik, aneh, bin ajaib. Kemudian bagaimana rencana Israel pengen membangun peternakan buaya di sekeliling penjara Palestina. Jadi semenjak kerusuhan Palestina dengan Israel itu ada ribuan ya tawanan ya, bahkan puluhan ribu tawanan daripada Israel ya. Namun tahanan-tahanan ini ada saja yang lari gitu. Karena apa? Karena keamanan yang tidak terlalu ketat ya. Ada aja ya yang lari gitu. Sehingga untuk menghindari orang-orang yang lari, ya sama seperti di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan dikelilingi oleh laut ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada orang yang lari itu, ya langsung gercep gitu ya. Buaya gitu ikut membantu gitu ya. Membantu pelarian. Bukan, bukan pelarian. Ya diterkam ya kan. Apalagi buayanya lapar ya kan. Sungguh sangat mengerikan. Kemudian bagaimana dengan Iran yang berencana membangun yang namanya terowongan terhadap Irak. Dulu kan Iran dan Irak itu kutuk-kutukan. Sekarang saya melihat mereka sudah mulai merayu Irak. Sepertinya mereka akan melakukan yang namanya kerjasama. Padahal kan kalau sebenarnya kalau boleh jujur ya, Irak itu kan masih ada rasa benci terhadap Iran kan, karena kejadian zaman dulu. Jadi saya tuh bingung banget ya, Irak dengan Iran itu kan masih seiman gitu ya, seagama, tapi kutuk-kutukan gitu. Kenapa sih harus kutuk-kutukan? Sedangkan satu agama aja kutuk-kutukan gitu.
satu suku gontok-gontokan gitu, satu, agama gontok-gontokan, hanya beda aliran gitu ya, Sunni dan Syiah, sama seperti Kristen dan Katolik. Kristen Katolik itu adem ayem aja, nggak pernah ribut ya kan. Mereka kerja sama kok antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan ya, nggak pernah mengkafir-kafirkan satu sama lain. "Oh, ajaran kamu sesat." Ya mungkin zaman dulu pernah ya, zaman, dulu pernah ada gesekan-gesekan, tapi ya selesai juga, mereka berdamai dengan perjanjian Westphalia. Sementara ya teman-teman muslim itu, saya nggak pernah mendengar ya, perjanjian antara Syiah dan Sunni itu nggak ada kalau saya perhatikan. Jadi itulah sebenarnya, semacam renungan kita bagi teman-teman muslim yang nonton videonya. Jadi gini guys, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, kenapa sering terjadi yang namanya gesekan-gesekan antar umat beragama gitu ya. Dugaan saya, konflik ini bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Kenapa? Karena ada ayat-ayat ya yang justru sangat mudah dipelintir gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, bukan salah ayatnya," saya tidak menyalahkan ayatnya, tapi kenapa terlalu mudah dipelintir gitu, itu yang jadi permasalahan. Terlalu tipis banget gitu untuk dipelintir, itu yang jadi permasalahan. Nah, sehingga apa, sehingga kalau misalnya perang ya, mereka akan bawa ayat-ayat kitab suci. Iran itu bawa ayat-ayat kitab suci, guys. Palestina juga seperti itu, Hama juga seperti itu, Hizbullah juga seperti itu. Bahkan ketika mereka menerbangkan yang namanya drone, mereka buka kitab suci, guys, sambil berdoa, sambil berzikir ya. Saya juga nggak tahu ya apakah karena mereka berzikir, lalu koordinat daripada rudal itu tepat sasaran gitu. Coba mari kita berpikir secara rasional. Ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Yahudi, saya tidak berpihak pada orang-orang Iran ya. Jadi gini, kalau misalnya ya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Baik, lalu kenapa ada Tuhan yang menyuruh menembakkan rudal gitu ke daerah lain gitu ya? Kenapa? Kenapa ada Tuhan yang menyuruh seperti itu? Bukankah Tuhan itu menciptakan semua manusia di dunia ini, lalu kenapa kita disuruh berantem gitu? Ya kalau kita disuruh berantem atau digesek-gesek gitu ya, dipanas-panas satu sama lain, secara tidak langsung ya Tuhan itu dalang berarti kan? Ya nggak sih? Itu dugaan saya ya. Saya tidak ini ya, eee, ini ya, menuduh ya, tapi dugaan saya seperti itu ya. Di Konoha juga kan banyak tuh orang yang belain Tuhan gitu. Saya juga bingung ya, kenapa Tuhan dibelain? Bukankah Tuhan itu maha kuat, maha segalanya? Kenapa harus dibelain gitu? Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti ada yang mengatakan nanti, "Oh, kalau kamu punya orang tua, lalu orang tua kamu dihina, maka kamu pasti marah dong." Ya, itu kan orang tua dengan Tuhan. Orang tua kan bukan maha segalanya. Orang tua dengan Tuhan itu beda, ini bukan apple to apple. Warga Konoha ya, logika kalau fallacy ya, warga Konoha itu ya, mohon maaf akhirnya setara gorila, sehingga mereka memberikan perumpamaan itu yang nggak apple to apple gitu, antara Tuhan dengan manusia gitu. Sangat tidak apple to apple. Ya menurut saya ini sangat-sangat perlu kita perhatikan ya sebagai kaum intelektual ya. Menurut kamu gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Bagaimana sebaiknya prinsip daripada Iran? Apakah Iran ini akan dibombardir oleh Israel kembali? Apakah diratakan kembali oleh Israel? Atau bekerja sama aja gitu ya? Lebih baik bekerja sama gitu. Menurut saya lebih baik bekerja sama deh ya, daripada kotok-kotokan, ribut satu sama lain ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.